Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, informasi pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang menyayangkan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang memberikan nilai kepada 10 stasiun TV swasta nasional tanpa didasari dengan metode penelitian yang objektif dan data yang jelas. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI menyayangkan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang memberikan penilaian kepada 10 stasiun TV swasta nasional tanpa didasari dengan metode yang objektif dan data yang jelas. Ditemui saat rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, rekomendasi perpanjangan terhadap lembaga penyiaran swasta yang diberikan oleh KPI harus memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik parameter penilaiannya. Untuk itu, Jazuli mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk bekerja dengan lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar mampu menciptakan lembaga penyiaran yang memiliki independensi dan netralitas. Rekomendasi perpanjangan ini harus jelas penilaian dan parameter penilaiannya, supaya kita memberikan penilaian itu memang objektif. Jangan sampai penilaian itu subjektif, lalu kita main-main. Ini menyangkut urusan perkara yang serius. Kalau nanti orang tidak objektif memberi penilaian dalam berbagai macam aspeknya, ini bahaya. Hal penilaian itu akumulasinya harus dari 10 tahun. Akumulasinya harus 10 tahun. Nah, sementara mereka punya data itu hanya yang dari 2011. Ada yang bahkan 2000 ini blank dan seterusnya. Nah, kita meminta supaya penilaian itu objektif, supaya tidak menimbulkan ekses yang negatif. Betul-betul mana yang layak diperpanjang, mana yang tidak layak diperpanjang. Maka saya meminta bahwa rekomendasi yang berdasarkan penilaian yang tidak objektif itu dicabut dulu. Wah, sekarang kan tanggal 16 harus ada perpanjangan. Memang tanggal 16 ada perpanjangan. Kan bisa. Perpanjangan itu dibuat secara sementara dulu, 1 atau 2 bulan. Sampai kita jelas betul penilaian-penilaian itu. Senada dengan Jazuli, anggota Komisi 1 DPR RI, Marinus Gea mengemukakan, Komisi 1 DPR RI akan berupaya melakukan penelitian lebih dalam terhadap pengawasan KPI kepada lembaga penyiaran swasta, baik dari proses perpanjangan izin maupun dalam penerapan sanksi. Fungsi kita sebagai anggota DPR RI dari Komisi 1 melakukan pengawasan lebih dalam sebelum melakukan perpanjangan ini, sehingga perpanjangan ini pasti tidak akan mudah ya, seperti yang diharapkan oleh publik ya, terutama pihak-pihak yang terkait. Abdul Ajib Ben Ade, TVR Parlemen melaporkan. Bisa informasi selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI. Terkait banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja tanpa izin di Indonesia, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa yang dinilai masih lemah dalam pengawasan dan berpotensi lebih menguntungkan pihak asing. Kita simak informasi selengkapnya. Terkait dengan banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja tanpa izin di Indonesia, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa yang dinilai masih lemah dalam pengawasan dan berpotensi menguntungkan pihak asing. Anggota Komisi 9 DPR RI John Kennedy Aziz meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terkait kebijakan bebas visa karena disinyalir kebijakan tersebut menjadi pemicu masuknya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia. Oke saja, boleh saja untuk menerapkan visa bebas tersebut. Tetapi sistemnya juga harus kita perkuat, ya. Sebab negara kita ini kan negara luas, ya. Seharusnya juga dibarengi dengan sistem pengontrolan yang lebih ketat, lebih terfokus dan lebih terarah. Itu yang saya maksudkan. Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota Komisi 9 lainnya, Irma Suryani. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak serta-merta membuat kebijakan bebas visa yang sama seperti negara lain. Irma menekankan pentingnya peran pengawasan dari pemerintah terhadap kebijakan bebas visa tersebut karena diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan TKA ilegal ini. Sudahkah negara ini ya mempersiapkan diri ya untuk melakukan bebas visa ke 156 negara?
sudah punya belum pengawasannya? Sudah bagus belum pengawasannya? Nah, kalau pengawasannya belum bagus, ya bocor dong nanti ya. Dengan melakukan bebas visa tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, menurut saya berbahaya. Oki Zulindra dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 1 DPR RI. Menanggapi semakin maraknya kejahatan dunia maya atau cybercrime belakangan ini, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di dunia maya. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di dunia maya, menanggapi semakin maraknya kejahatan dunia maya atau cybercrime belakangan ini. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi 1 DPR RI, Marinus Gea, menilai aktivitas masyarakat di dunia maya terus meningkat seiring kemajuan teknologi. Hal tersebut tidak menutup terjadinya kejahatan dunia maya atau cybercrime oleh masyarakat untuk terus meningkat, terutama dari para pengguna media sosial. Untuk itu, Marinus menyarankan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk aktif melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas dunia maya di Indonesia. Iya, harapan kita tetap mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat mengenai cyber ini karena ini sudah sangat memprihatinkan ya, terutama menggunakan media sosial yang saling menghina, yang saling juga memprovokasi dan bisa mengarah kepada kejahatan yang mengancam kedaulatan kita. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini mengakui kemajuan teknologi terus berkembang. Hal itu pun diikuti dengan semakin beragamnya modus kejahatan dunia maya atau cybercrime. Oleh karena itu, Jazuli meminta seluruh pihak terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, meningkatkan sumber daya manusia untuk mengawasi frekuensi kejahatan dunia maya dan peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum. Memang harusnya pemerintah dan seluruh stakeholder di Republik ini jangan cuman reaktif dalam setiap persoalan, harusnya selalu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan ekses-eksesnya. Nah, kita ini harus mengakui seringkali dikejutkan oleh persoalan-persoalan yang persoalan itu lebih maju daripada antisipasi kita. Nur Fuad dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.